Selamat datang di Auto Driver. Sekarang saya berada di Bayswater Dealer Mazda di Perth, Australia. Dan ini merupakan tempat start kami untuk melakukan perjalanan ke Bunkers Way di Perth juga. Dan kita akan balik lagi ke di Bayswater ini sekitar 700 km perjalanan nanti. Dan kita akan menggunakan dua jenis Mazda SUV, yaitu CX-80 GT dan CX-80 Azami. Gimana perjalanannya? Ikuti terus channel kami. Sekarang kami persiapan berangkat dan saya bersama rekan Indonesia, Krisnadi, menggunakan Mazda CX-80 Azami PHEV. Perjalanannya sekitar stage pertama sekitar 60 km menuju tempat lunch stop, jadi makan siang di sebuah daerah. Nanti kita ikuti di mana tempatnya, bagaimana perjalanannya. Dan sekarang saya mempersiapkan dulu untuk memasukkan barang-barang. Sekarang kami sudah berada di dalam Mazda CX-80 Azami 2500 cc PHEV. Dan kami mengemudi dengan EV Priority Mode, jadi lebih banyak baterai yang berfungsi, motor yang berfungsi untuk mengirit bahan bakar. Dan kami mengemudi dari Bayswater di Perth menuju ke Serpentine Dam, kurang lebih 60 km dari base campnya Mazda Perth, Australia. Kebetulan saya untuk leg pertama ini duduk sebagai navigator dan dikemudi sebagai pilotnya Krisnadi dari setir kanan, dan kebetulan di Australia setirnya kanan, jadi cocok lah sama Krisnadi. Leg berikutnya nanti saya yang mengemudi. Oke, kami sudah tiba di Serpentine Dam dan lunch stop di Bistro by the Dam. Restorannya cukup unik. Kita lihat. Oke, kami sudah melakukan perjalanan kembali dari makan siang, dan ini kenapa bunyi karena seatbelt belakang belum terpasang. Dan di Australia satu orang tidak pakai seatbelt dendanya $400 Australia, sama dengan 4 juta rupiah. Dan tidak berlaku kalau udah bayar terus di depan ketangkep lagi bilangnya udah dibayar belakang, udah nggak bisa tuh. Pokoknya dia harus denda segitu. Denda di Australia memang agak mahal. Nah, sekarang saya di belakang kemudi CX-80 atau CX-80 Azami 2500 cc PHEV, yang nanti mobil ini memang akan ada di Indonesia yang masuk ke tipe Elite. Jadi speknya sama, hanya beberapa trimnya yang berbeda. Harganya masih rahasia sih, cuman nanti begitu sampai mungkin ini sudah ada harganya. Tebakan saya sih antara 1,3 sampai 1,5. Mobil memang kelasnya premium, di atas speknya CX-60, dan rasanya seperti apa nanti saya coba, karena sekarang kami menuju Sunbury Market untuk melakukan istirahat, kopi-kopi sedikit. Jaraknya sekitar 136 km dari base terakhir, base kedua ini di leg kedua. Seperti apa rasanya nanti saya akan ceritakan ya. Oke, tadi selama perjalanan
saya ngobrol dengan Krisnandi dan Mbak Mita dari Mazda. Saya bilang bahwa boleh dibilang dalam perjalanan ini saya orang Indonesia pertama yang mengemudikan Mazda CX-80 Azami, atau Indonesia jadi Mazda CX-80 Elite terjauh 136 km. Lah, kok 136 km ya? Iya, karena saya orang Indonesia pertama yang 136 km. Yang lain kan mobilnya belum diluncurkan di Indonesia, dan orang Indonesia pasti belum nyoba mobil baru ini. Kalau Krisnandi orang pertama yang mengemudi CX-80 Azami atau yang Elite di Indonesia. Kira-kira begitu. Bangga? Bangga dong. Setelah berliku-liku, akhirnya kami menemukan jalan cukup lurus, ya agak sepi. Bolehlah bandel dikit ya. Mau tahu tenaganya CX-80 Azami. Oke, weh. Sini agak tertib karena di sini banyak speed limit yang harus kita turutin supaya nggak kena tilang. Cuman barusan terhambat sama mobil Isuzu di depan MUX. Jalannya lurus banget. Oke, kita mulai. Cukup halus ya tenaganya. Perpindahan tenaganya juga bagus, smooth. Oke, daripada kena speed limit tadi sudah jauh melebihi 110. Tapi oke lah, overall perpindahan giginya halus, sentakan tenaganya terasa dengan 323 horsepower dan 500 Nm. Kami sudah sampai di Banbury Market, toko buah import. Banyak banget. Dan beristirahat sejenak untuk ngopi-ngopi sambil bisa bawa oleh-oleh buah segar. Di tengah perjalanan, ternyata Mazda juga menyediakan dua mobil lain, yakni Mazda CX-60 diesel all-wheel drive dan CX-70 all-wheel drive mild hybrid. Oke, sekarang kami sudah di wilayah Basel Way. Seperti saya bilang tadi, saya sekarang sama Krisnadi lagi mencoba CX-60 diesel turbo 3300 cc dengan horsepowernya 250 ya? Ya. Tapi torsinya lumayan besar, lebih besar dari yang PHEV, yaitu 550 Nm. Yang kita agak kagum ini, suaranya benar-benar kayak bukan mobil diesel, halus, tidak ada getaran sedikit pun. Tadi juga dicoba perpindahan giginya halus, hanya emang ada sedikit turbo lag. Tapi wajar lah, karena turbo pasti ada lagnya untuk menjaga keamanan mesin juga. Hanya kalau gasnya langsung dikasarin, memang turbo lagnya sangat terasa di sentakan mesin. Kami sekarang menuju restoran untuk dinner. 6:30 tapi masih terik. Beda sama Jakarta ya. Sekarang tapi terik sekali. Jadi dia mulai gelapnya nanti 8:30. Dan kami masih konvoy ke arah sana di pedesaan tapi jalanannya bagus. Oke, sambil mengemudi melanjutkan, sebenarnya secara interior sih mirip-mirip aja, secara display juga mirip-mirip aja, hanya beda di mesin. Body shell sama, tampilan sama, semua sama. Oke, kita terusin dulu ya.
ayam di Australia segede gini satunya. Ini benar-benar ayam seekor per tusuk. Selamat pagi, dan ini hari kedua kami di port, dan kita sekarang menuju pagi ini menuju Canal Rock dan ke Margaret River. Total hari ini 200 km, dan masih seperti semalam saya masih mengemudikan CX-60 all-wheel drive diesel 6 silinder. Tujuan pertama pom bensin. Oke, setelah itu saya siap-siap dulu ya. Ya, kami baru bergerak dari hotel, dari Bunkers Bay, Pullman menuju pom bensin dulu. Tadi diingetin sama Scott, tim leadernya, bahwa hati-hati ini mobil diesel, jangan sampai salah pom. Siap, Scott. Sekarang iring-iringan sambil syuting di depan. Tetap menggunakan CX-60 diesel. Secara wheelbase emang lebih kecil daripada yang saudara-saudaranya di depan. Sekarang lagi mau syuting dulu, siap-siap. Kita akan bergerak 200 kilo dari base tadi pagi, keliling, ada beberapa tempat kita datengin. Balik lagi hari ini 200 kilo, lebih dikit. Oke, sekarang saya lagi di pom bensin Shell di port, di dekat-dekat Bunker Bay. Caranya gimana? Nunggu Scott. Yang penting buka dulu aja. Pertama kali ngisi bensin di luar, diesel. Karena pakai mobil diesel, jadi isinya diesel. Ini ada V-Power, unleaded 95, unleaded 91. Nah, ini diesel harganya 183,9 cents per liter. Ini juga cents per liter, semua cents per liter, jadi kurang lebih seliternya tuh 20 ribuan. Tadi hitung ulang. Oke, full. Self service. Kita nungguin tukangnya nggak ada, biasa di Indonesia. Dan dia nggak bisa ditinggal. Ini sekarang $25, kurang lebih 20-30 liter katanya, dari setengah ya. Kurang lebih $40, 400.000, 21 liter. Ya kurang lebih 19.000, 20.000 ya. Nah, full. Nah, supaya bagus. Mantap kan? Kami baru saja tiba di Canal Rock, ternyata pantai yang banyak batu karang tuh. Dan banyak orang main bawa mobil, bawa trailer, bawa jet ski, bawa trailer-trailer yang bawa boot. Cuman bootnya lagi di laut sana. Mobilnya keren-keren, SUV-nya ada Cherokee tadi di sana, pelek hitam. Nah, ini emang tempat wisata. Di kejauhan sana ada, kelihatan nggak tuh? Ada orang main speedboat. Oke, sekarang kami berada di CX-80 GT 3300 cc Turbo Mild Hybrid. Jadi di sini di perjalanan ini kami disediakan 3 mobil CX-80 GT yang saya bawa sekarang, CX-80 Azami yang speknya mirip sama yang di Indonesia, yang namanya Elite, beda trim aja. Lalu ada CX-60 diesel Mild Hybrid juga. Nah, kami ditukar, di swap setiap leg.
Setiap leg itu di swap baik driver maupun mobilnya. Jadi tim saya ada Krisnandi, itu nanti ditukar lagi. Kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam perjalanan kita ditukar untuk merasakan semua lainnya Mazda di Australia. Dan dari semua yang kami coba, termasuk Azami yang 2500 cc PHEV, sekarang saya bawa 3300 cc mild hybrid. Menurut saya, kalau saya pribadi, untuk tenaganya saya lebih suka yang GT, yang 3300 cc mild hybrid, karena feeling saya jauh lebih kuat ke mesin ICE-nya gitu. Dan powernya lebih instan menurut saya. Jadi kalau untuk kestabilan segala macam sama, hanya kekurangannya minor lah ya. Menurut saya masih agak body roll, terutama jalan Australia banyak winding, banyak goyang-goyang, terasa body roll terutama kalau duduk di belakang. Tapi minor lah, menurut saya minor. Mungkin juga nggak bisa sesempurna yang kita mau gitu. Tapi secara keseluruhan mobil ini tidak ada masalah. Untuk kategori mobil Jepang premium cukuplah bisa diandalkan, walaupun karakter Jepangnya berkali-kali saya bilang karakter Jepang nggak bisa hilang dibandingin karakter Eropa yang sekelasnya. Seperti contohnya misalnya setirnya ringan, pedal gasnya ringan juga, injek remnya ringan, beda dengan mobil Eropa yang punya karakter lebih lebih heavy, lebih hard lah, lebih keras. Tapi mungkin mereka punya alasan masing-masing. Dan Mazda ini dikemudikannya mudah gitu dan sangat agile. Karakter seperti itu juga, itu saya bilang itu karakter mobil Jepang. Jadi emang untuk Indonesia ya menurut saya cocok-cocok saja. Oke, saya meneruskan mengemudi dulu untuk konsentrasi ke depan karena banyak speed limit yang sesuai dengan dashboard. Takutnya kalau lebih nanti ada surat tilang. Jadi benar-benar harus patuh, karena menurut orang Australia sendiri banyak pengemudi di Western Australia ini atau Australia Barat ini yang agak agresif, terutama jalur-jalur luar kota. Oke, dari Canal Rock tadi kita sekarang menuju ke Margaret River. Saya nggak tahu tempatnya apa, tapi kalau dari rivernya kayaknya sungai ya. Tapi di situ kita juga stop untuk lunch, makan siang, untuk menikmati sekaligus menikmati pemandangan-pemandangan yang sangat bagus di Australia bagian barat ini. Oke, tadi ada kesempatan kita gaspol dikit, mumpung sepi dan lurus. Tapi nggak lama-lama, pengen ngerasain tenaga 280 horsepower-nya si GT ini dan 450 Nm torsinya. Ini tuh oke loh, pas agak tanjakan lagi. Jadi seperti saya bilang juga, instan dapatnya. Nggak terlalu menjenggut rambut rasanya, tapi cukup untuk kebutuhan atau kebutuhan mengemudi saat untuk overtaking atau saat tanjakan atau saat emergency. Jadi sangat pas tenaganya. Di perjalanan berhenti dulu di daerah Burnout Lookout, di pegunungan dan jalannya putih itu berpasir. Kami berhenti melihat pemandangan sebentar. Tadi melewati hutan-hutan lindung. Nah, ini tempatnya ada orang camping. Kami datang dia bubar, kasihan juga. Dan sangat-sangat trik. Sekarang sudah di parkiran Chocolate Factory. Setelah 50 menit perjalanan dari Burnout Lookout, pemandangan melihat laut dari atas tebing. Masih panas cuacanya dan nggak tahu ini kita harus minum coklat atau lihat pabrik coklat. Mari kita lihat.
Selamat pagi lagi. Sekarang hari ketiga kami melakukan perjalanan dan hari ini dari Bunkers Bay Pullman di selatannya Perth kita menuju balik ke kota Perth karena besok pagi kami harus melakukan perjalanan pulang ke Jakarta. Menariknya, hari ini pagi ini saya mengemudikan Mazda CX-70 atau CX-70 yang nggak akan masuk Indonesia. Tapi jangan khawatir, karena mesinnya sama dengan CX-60 yang ada di Indonesia. 3.300 cc, inline, mild hybrid, dan all-wheel drive. Seperti apa rasanya nanti saya ceritain di perjalanan. Karena ya 3 jam lumayan jauh, walaupun nanti mungkin saya di tengah perjalanan akan ganti-ganti pemudi. Pengalaman nanti akan saya ceritakan di stage berikutnya. Oke, sekarang saya sudah di jalan freeway. Seperti juga bilangnya freeway karena nggak bayar tol di sini. Jadi freeway dan hujan deras. Saya masih mengemudikan CX-70 yang boleh dibilang rasanya sama aja sama CX-80. Cuman memang dia mesinnya dengan CX-60 sama ya dengan spek yang di Indonesia. Ini hujan deras dan saya suka CX-70. Dari kemarin saya bilang saya suka mobil CX-70 karena bodinya kelihatan lebih lebar, tampilan depannya lebih sederhana, di pilar A sampai ke C tidak ada chrome, peleknya lebih, diameternya lebih tinggi 1 inci. Jadi kalau yang CX-80 GT atau Azami ring 20 dia pakai ring 21 dan lebarnya 245 yang di sini. Jadi itu mempengaruhi kestabilan mengemudi dan terutama nih udah hujan deras banget nih. Secara overall wheelbase mobil ini sama dengan CX-80, jadi dimensinya sama, hanya beberapa perbedaan tadi yang saya sebutkan. Dan ada si reviewnya hitam, kalau yang CX-80 chrome, ininya juga tadi saya bilang ini hitam, pinggiran luarnya, kalau di CX-80 chrome. Saya lebih suka ini karena ini lebih elegan, tapi karakter mengemudinya tidak jauh berbeda, bahkan dashboardnya mirip-mirip aja, trimnya cuman ini trim hitam, napa hitam ya gitu. Ya kira-kira itu sambil kami meneruskan perjalanan menuju Perth untuk sekalian persiapan makan siang dan malam hari nanti kami pulang ke Jakarta. Let's go! Kami rehat sebentar di rest area kurang lebih 90 kilo dari Bunkers Bay dan beli kopi dulu, toilet break, ada yang melakukan ibadah, sholat. Setelah dari rest area tadi, kurang lebih 1,5 jam kemudian kami sudah tiba di wilayah namanya Fremantle. Sekarang tepatnya di Fremantle Port. Di sini ada mau makan siang, selain itu ada villa-villa, tadi ada penitipan boat, dan di pantai. Dan sekarang agak gerimis, tapi udaranya enak, dingin, dan nggak ada laler. Jadi ini buat orang-orang Perth sering main ini di selatannya Perth, jadi sering buat hiburan di sini, tempat hiburan. Rencananya kami mau makan fish and chip. Kita bayar parkir dulu untuk 1,5 jam, $4, kurang lebih 40.000. Akhirnya kami kembali lagi ke Bayswater Mazda setelah
3 hari melakukan perjalanan dari mulai port sampai ke bunker base. Kurang lebih perjalanan ini ternyata hampir menempuh 600 km selama 3 hari. Dan ini adalah stage kami terakhir untuk siap-siap pulang ke Jakarta. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.